Bab 261-265. Bab 261, jadi. Siapa yang dianggap pemenang? Makan malam perayaan Hairui sangat mewah dan bertabur bintang. Di bawah kandil mewah, para seniman mengobrol dan memegang gelas anggur saat aula bergema dengan musik yang elegan. Pelayan dan pramusaji berkelok-kelok di sekitar para tamu saat mereka menyeimbangkan nampan saji mereka. Sesekali, mereka akan menyaksikan selebritas wanita dan pria terkenal saling bertukar pandang dan bergosip tentang agensi yang berbeda. Ini karena CEO Hairui, Mo Ting, belum tiba. Meskipun Hairui biasanya bersatu, mereka mau tidak mau membahas insiden yang menyangkut Zen Money. Lagi pula, percakapan mereka tidak akan menjadi masalah selama itu tidak pernah meninggalkan agensi. Malam ini, bahkan para pemenang aktor dan aktris terbaik tidak dapat mencuri perhatian dari Zen Money dan Tang Ning. Hei, kau di pihak siapa? Di antara keduanya, aku akan memilih Tang Ning. Dua artis wanita bergosip, karena jelas bahwa hati Zen Money bukan lagi milik Hairui. Karena hatinya tidak bersama kita, maka kita bukan lagi teman. Tidak peduli apa yang terjadi, saya bertekad untuk berada di pihak Tang Ning. Pada catatan lain, apakah kamu memperhatikan bahwa Huo Jingjing tidak akan hadir malam ini? Wanita yang sedang diajak bicara, melihat sekeliling dan menganggukkan kepalanya, aku baru menyadarinya. Kenapa dia tidak ada di sini? Zen Money memerintahkan beberapa orang untuk memukulinya. Dari apa yang saya dengar. Sementara itu, beberapa artis pria juga terlibat perbincangan. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apakah kalian memilih yang bertubuh curvi atau berkaki panjang? Salah satunya seksi, sementara yang lain keren dan pendiam, mereka berdua terlihat cukup baik. Apakah menurutmu kaki panjang masih menjadi pilihan? Dari sudut pandang laki-laki, kurasa Presiden Mo pasti akan berdiri di pihak Zen Money. Lagi pula, dia perlu melindungi stabilitas internal agensi. Saya berpikir sebaliknya. Saya tidak berpikir Presiden Mo adalah tipe orang yang akan diancam oleh orang lain. Semua orang membagikan pendapat mereka, sepertinya mereka masing-masing memiliki pandangan sendiri tentang masalah tersebut. Tentu saja, percakapan mereka hanya seputar siapa yang akan dipilih oleh Mo Ting dan tidak termasuk segala bentuk penghakiman atau penghinaan. Tidak seorang pun dari Hairui pernah menentang orang lain dari agensi yang sama, Zen Money adalah satu-satunya yang melakukan hal seperti itu. Cepat lihat, kurasa Zen Money sudah tiba. Seseorang memperingatkan kedatangan Zen Money dengan bisikan pelan sebelum dia muncul di hadapan mereka. Dia mengenakan gaun deep V hitam panjang yang membungkus erat sosok cantiknya. Dia mondar-mandir ke aula seperti model dengan tumit stiletto saat ujung gaunnya terseret melintasi lantai di belakangnya. Sekilas, sosok Zen Money memang luar biasa. Dia sangat menyadari fitur-fiturnya yang menonjol dan tahu bagaimana menggunakannya untuk keuntungannya dengan mengenakan pakaian yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Di tempat kejadian, ada beberapa selebritas pria yang bereaksi saat melihat Zen Money. Beberapa dari mereka dengan cepat meminum anggur sedingin es di tangan mereka dalam upaya untuk menekan api yang menyala di dalam diri mereka. Zen Money senang dengan reaksi mereka karena, di matanya sendiri, dia menguasai landasan pacu dan semua orang diharapkan terpikat olehnya. Dari sorot mata pria itu, dia tahu dia telah berhasil mencapai ini, dia merasa percaya diri dan menarik. Namun, saat dia mengamati matanya ke seberang aula, dia menyadari bahwa Tang Ning tidak terlihat dimanapun. Apakah dia terlalu takut untuk tampil di depannya dan bertarung di panggung yang sama? Kecantikan Zen Money diketahui publik. Dengan kelebihan yang dia miliki dan kepribadiannya yang sedikit liar, banyak orang menganggapnya cantik namun mustahil untuk didekati. Dia memiliki kehadiran yang kuat seperti seorang ratu dan telah menikmati perhatian selama bertahun-tahun di landasan. Bahkan ketika dia membandingkan dirinya dengan penghibur papan atas, dia tidak menganggap dirinya berada pada level yang berbeda. Hasilnya, dia selalu terlihat mempesona dan mengangkat kepalanya dengan percaya diri. Hei, Zen Money sudah datang. Aku sangat iri dengan payudara dan pantatnya. Pantas saja orang mengatakan membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu tidak sehat. Dengan penampilan Zen Money hari ini, tidak peduli apapun pakaian Tang Ning, dia tidak akan bisa dibandingkan. Kita tidak bisa terlalu yakin. Lagi pula, CEO adalah manajernya. Kamu masih mempertanyakan hasilnya. Jika Presiden muncul malam ini sebagai CEO Hairui, maka Tang Ning tidak memiliki kesempatan. Itu akan terlihat jelas bahwa dia ada di pihak Zen Money.
Para seniman yang hadir berkumpul dalam kelompok-kelompok dan mendiskusikan topik hangat tersebut. Terutama dengan kemunculan Zen Money, mereka merasa diri mereka berkeringat karena kecemasan karena mereka tidak dapat memutuskan apakah mereka ingin Tang Ning muncul atau tidak. Apakah dia akan muncul? Bagaimana saya tahu? Makan malam perayaan terus berlanjut dan artis tamu muncul satu demi satu, beberapa menyanyikan lagu-lagu hit dan beberapa menampilkan tarian jalanan yang populer. Bahkan ada aktor, daging segar, yang hanya berdiri di atas panggung, tampaknya memungkinkan senior mereka untuk melihat penampilan menarik mereka adalah penampilan tersendiri. Tang Ning pasti sangat takut sehingga dia memutuskan untuk tidak muncul, seru Zen Money di antara kerumunan saat dia memegang gelas anggurnya, dia tidak takut orang-orang mendengarnya. Semua orang di sekitarnya tertegun. Tidak peduli betapa cantiknya Zen Money, mereka tidak ingin meliriknya lagi. Beberapa saat kemudian, ada keributan di pintu masuk utama saat Mo Ting akhirnya muncul. Dari pakaian yang dia kenakan, terlihat jelas dia tampil sebagai CEO Hairui. Beberapa orang kecewa, mereka telah mengantisipasi sesuatu yang lain. Pada saat ini, bibir Zen Money melengkung ke atas membentuk senyuman. Dia tahu pada titik ini, tidak mungkin dia kalah. Zen Money pasti merasa sangat sombong. Maksudku, Tang Ning bahkan tidak muncul. Semua orang sekali lagi mulai berdiskusi. Lihatlah ekspresi Zen Money. Tunggu, itu tidak benar. Presiden membawa seorang wanita bersamanya, bukankah itu Tang Ning? Di mana? Yang mengenakan pakaian bisnis di belakang presiden. Tidak hanya dua orang ini, tetapi semua orang juga memperhatikan. Tang Ning tidak mengenakan sesuatu yang glamor dan tidak terlihat megah, dia hanya mengikuti di belakang Mo Ting dengan mengenakan pakaian bisnis. Jadi, siapa yang dianggap sebagai pemenang? Memang benar bahwa Mo Ting muncul sebagai CEO Hairui, tapi, dia membawa Tang Ning bersamanya. Begitu Zen Money memperhatikan Tang Ning, senyumnya menjadi hambar. Dia tidak senang dengan apa yang dilihatnya. Mo Ting mengisyaratkan bahwa Tang Ning tidak datang ke Hairui karena Zen Money dan hanya karena Zen Money ingin bersaing dengan Tang Ning, bukan berarti Tang Ning bersedia ikut bermain. Sesaat kemudian, pemenang penghargaan aktor terbaik mendekati Mo Ting sambil memegang gelas anggur sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tepat ketika dia akan bersorak dengan Mo Ting melirik wanita kecil di belakangnya dengan bertanya, seolah dia meminta izin untuk minum. Tang Ning terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti. Jadi dia menganggukkan kepalanya. Begitu aktor melihat ini, dia tidak bisa menahan tawanya. Presiden Mo, apakah Anda meminta izin kepada adik perempuan junior kami? Apakah dia bahkan memiliki kendali atas kebiasaan minum Anda? Sebelumnya, ketika aku menjadi manajernya, dia mengeluh bahwa aku terlalu ketat padanya. Jadi, hari ini aku menyarankan agar kami membalikkan peran kami sehingga dia bisa menjadi manajerku. Mo Ting menjelaskan sambil mendentingkan kacamata dengan aktor tersebut. Aku tidak pernah membayangkan saudari junior kita memiliki potensi untuk menjadi seorang manajer. Aktor itu tidak bisa tidak menggoda. Aku belum pernah melihat Presiden Mo kita dikendalikan oleh orang lain, ini pemandangan yang cukup menyegarkan untuk disaksikan. Setelah berbicara, sang aktor memandang Tang Ning, terima kasih saudari junior, telah memberi saya kesempatan untuk menyaksikan adegan seperti itu. Bab 262, Tang Ning adalah yang pertama. Tang Ning mengangkat gelasnya sebagai tanggapan. Pria ini adalah penerima aktor terbaik termuda. Dan dia benar-benar memanggilnya, adik perempuan. Jika penggemarnya mengetahuinya, mereka akan menjadi gila karena iri. Aktor muda itu dengan tampan mengenakan setelan koktail putih. Dia memandangi pasangan yang tak terpisahkan itu dan turun ke cincin kawin di jari mereka. Meskipun dia tahu tentang hubungan mereka yang sebenarnya, dia hanya menghela nafas, Presiden Mo, kamu benar-benar beruntung. Tang Ning memahami makna tersembunyi saat matanya sedikit menggelap. Tapi, pria itu hanya tersenyum dan mengangkat gelasnya ke Tang Ning sekali lagi, saudari junior, jika kamu butuh bantuan mulai sekarang, jangan ragu untuk mencariku. Terutama jika itu terkait dengan memasuki industri film dan televisi. Terima kasih, kakak senior. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Di permukaan, Zen Money tampaknya menang karena CEO Hairui telah muncul. Tapi, Mo Ting membawa Tang Ning bersamanya dan bahkan memperkenalkan beberapa artis paling terkenal padanya, membuka peluang baginya di industri lain. Dia bahkan bertindak sangat sayang terhadap Tang Ning. Hei, apakah kalian memperhatikan cincin di jari mereka?
Tapi, dari kelihatannya, itu tidak terlihat seperti cincin pasangan. Ditambah lagi, ketika aku menonton wawancara Tang Ning di Feng Kai, aku ingat dia mengatakan bahwa dia menyukai LM, jadi bukan hal yang aneh baginya untuk mengenakan salah satu dari mereka, desain. Iya, tidak aneh bagi Tang Ning untuk memakainya. Tapi, kapan kamu pernah melihat presiden memakai cincin? Kecuali, presiden membeli satu untuk dipakai karena dia melihat Tang Ning memakainya. Jika itu masalahnya, itu sangat manis. Apakah kamu memperhatikan? Tang Ning hanya harus mengikuti di sisi presiden dan dia sudah cukup menarik perhatian. Tidak perlu pakaian mewah. Itu wajar. Dengan presiden di samping mereka setiap saat, siapa yang tidak mempesona? Tidak peduli seberapa cerah kehadirannya dan betapa menariknya dia, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan kekuatan gambar gabungan Mo Ting dan Tang Ning. Di mata semua orang, Tang Ning seperti sebuah keajaiban, sesuatu yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dicapai. Tang Ning berhasil melakukannya dalam 3-4 bulan. Dia beralih dari model top yang sudah ketinggalan zaman ke posisinya yang baru ditemukan di industri. Sebenarnya, dia masih kehilangan satu langkah terakhir. Tapi, bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak langkah di depannya, dia tidak perlu khawatir, karena kakak dari industri hiburan, Mo Ting, telah mengumumkan bahwa dia adalah manajer pribadinya. Pribadi. Bahkan dengan semua ini, tidak ada yang merasa itu semua hanya keberuntungan. Ini karena setiap gerakan yang dia lakukan menimbulkan kehebohan dan menarik banyak perhatian. Semua orang telah melihat bagaimana dia berjuang menuju posisinya saat ini. Jadi, sama sekali tidak aneh kalau dia berhasil menarik perhatian Mo Ting. Namun, tanpa sepengetahuan semua orang, Mo Ting sebenarnya telah terlibat sejak awal. Seorang aktris wanita papan atas juga mendekati Mo Ting. Setelah salam sederhana, dia menoleh ke Tang Ning dan tersenyum, "Saudari junior, aku benar-benar ingin mengangkat gelas untukmu." Sampai saat ini, Tang Ning sudah cukup mabuk. Biasanya, batasnya adalah 1 gelas, jadi hari ini dia sudah melampaui batasnya. Mo Ting menatap pipinya yang merah dan menghentikan aktris itu, "Biarkan aku meminumnya untuknya," dia tidak tahan lagi. Aktris itu tersenyum sambil mendentingkan gelasnya ke gelas Mo Ting. Meskipun dia merasa memalukan untuk pria seperti ini untuk diambil, ketika berhadapan dengan Tang Ning, dia tidak mungkin membencinya karena dia melihat betapa banyak kerja keras yang dilakukan Tang Ning. Secara alami, semua orang memperlakukan Tang Ning sebagai adik perempuan. Mereka, meskipun dia tidak muda, bagi mereka yang berada di puncak industri hiburan dia pasti junior mereka. Ini karena banyak dari mereka pernah mengalami insiden yang lebih gelap dan lebih kotor. Bagi mereka untuk sampai ke tempat mereka hari ini, mereka telah mematahkan banyak gigi di sepanjang jalan satu. Siapa bilang aku tidak bisa menanganinya? Mungkin karena Tang Ning sedikit mabuk, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan langsung memegang lengan Mo Ting. Mo Ting tidak melawan dan membiarkannya menempel padanya sebelum membawanya ke samping untuk beristirahat. Banyak orang melihat ini dan mulai memekik kegirangan. Jelas mereka sebagian mengungkapkan hubungan mereka, semua yang hilang adalah pengumuman resmi. Tentu saja, semua orang percaya Mo Ting serius dengan Tang Ning. Sebelum Tang Ning, dia tidak pernah memiliki rumor atau skandal dengan wanita lain. Tang Ning adalah yang pertama membuat semua orang iri. Hei, apakah kalian memperhatikan ekspresi Zen Mani? Jangan bicarakan itu. Ketika dia pertama kali datang, aku benar-benar berpikir dia pasti akan menang. Sejujurnya, di sini di Hairui kami memiliki budaya saling membantu. Jika Zen Mani ingin tinggal di Hairui, saya tidak merasa nyaman dengan itu, sepertinya hati saya terus ditusuk. Pikirkan tentang apa yang terjadi ke Jingjing misalnya. Aku tahu benar, dalam keluarga kita ini, tidak apa-apa untuk tidak ramah, tapi jelas tidak baik untuk menyakiti orang lain. Zen Mani mendengar diskusi yang terjadi di sekitarnya. Ejekan yang menyakitkan dan tawa yang kejam sepertinya ditujukan padanya. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak hal untuk Hairui dan menekan Star King untuk mereka. Tapi, apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Hanya satu Tang Ning yang cukup untuk membuat semua orang berpaling darinya. Dengan pemikiran ini, Zen Mani tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berjalan melewati semua orang langsung ke Mo Ting dan Tang Ning. "Presiden Mo, saya telah berada di Hairui selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan hal buruk pada agensi. Namun, hari ini, saya merasa bahwa Hairui bukan lagi Hairui yang pernah kukenal.
Aku tidak mengerti. Hairui selalu memiliki standar kemampuan yang tinggi, tapi dia, Zen Mani menunjuk Tang Ning yang berdiri di samping Mo Ting, hak apa yang dia miliki untuk bergabung dengan Hairui. Aku yakin semua orang di sini di Hairui merasa terganggu dengan ini. Setelah mendengar klaim dari Zen Mani ini, Mo Ting menyapu matanya dan melihat orang-orang yang berdiri di belakang. Mereka dengan polos mengangkat bahu mereka. Mereka semua memberi isyarat bahwa yang disebut, semua orang di Hairui. Mo Ting bersandar di sofa. Matanya tajam dan mengandung rasa ejekan dan penghinaan. Aku sangat senang kamu datang untuk berbicara denganku. Karena ini menunjukkan bahwa Tang Ning telah mengancam posisimu. Jangan bilang kamu tidak bias terhadapnya. Kita semua dari agensi yang sama, tapi kenapa dia bisa menjadikanmu sebagai manajer pribadinya? Tidak ada artis yang pernah menganggap penting di matamu, kenapa kamu memperlakukan Tang Ning secara berbeda? Jika orang lain yang hadir ditanya tentang bagaimana perasaan mereka saat ini, sebagian besar pasti akan berteriak, Zen Mani, kamu terlalu berani. Yang lain merasa dia sangat masam, dia pantas kehilangan semua giginya. Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda tentang siapa yang ingin saya kelola? Tidakkah menurutmu tindakanmu menyulitkanmu untuk meyakinkan orang lain? Sulit meyakinkan orang lain. Mo Ting bertanya pada orang-orang yang berdiri di belakang Zen Mani. Semua orang menjawab dengan menggelengkan kepala. Presiden, itu benar-benar tidak masuk akal. Orang banyak itu menjawab, Mo Ting, kamu munafik. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu membenci orang yang bermain trik, namun kamu adalah orang yang paling banyak memainkan trik. Zen Mani, seseorang berteriak, ingin menghentikannya. Apakah dia membawa otaknya? Biarkan dia bicara, Mo Ting berkata dengan dingin sambil melambaikan tangannya memberi isyarat agar mereka tidak menghentikannya. Bab 263, aku akan membuatmu kembali ke ketiadaan. Aku telah melakukan banyak hal untuk Hairui dan menekan Star King selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang pantas, setidaknya aku harus diakui atas kerja kerasku. Sebaliknya, saya menyadari posisi saya di Hairui di bawah pendatang baru. Apakah ini cara kerja Hairui? Sebelum Tang Ning tiba, Hairui selalu adil dan adil. Mo Ting, apakah kamu sudah kerasukan? Zen Mani tampaknya telah menemukan jalan keluar untuk melepaskan semua yang tidak disukainya saat dia dengan cepat mengungkapkan pikirannya. Ekspresi wajah semua orang yang hadir sangat gelisah, mereka semua tahu, meskipun Mo Ting tampaknya tidak terpengaruh, itu tidak bisa menyembunyikan getaran permusuhan yang memancar dari tubuhnya. Dia seperti raja kuno yang otoritasnya ditantang. Mo Ting tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, Tang Ning mengulurkan tangannya dan menghentikannya, dia hanyalah seorang wanita sederhana, tidak perlu marah. Karena saya adalah manajer Anda hari ini, biarkan saya yang menanganinya. Mo Ting melihat jauh ke dalam mata Tang Ning, namun, tatapan tajamnya juga mengandung rasa percaya. Dalam keadaan ini, Tang Ning telah dibangunkan dari keadaan istirahatnya. Sepertinya, dia mendengar suara seseorang yang cukup berani untuk menghina Mo Ting. Dia perlahan berdiri di samping Mo Ting. Dia tidak mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi kehadirannya benar-benar menutupi Zen Mani, memaksanya mundur beberapa langkah. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan menamparku lagi? Apakah kamu pikir kamu akan sampai ke tempatmu hari ini tanpa Hairui? Tang Ning bertanya dengan nada dingin. Saya juga mendukung Hairui ke tempat mereka hari ini. Kamu mendukung Hairui? Tang Ning tertawa terbahak-bahak sebelum bertanya, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Semua orang di sini mengandalkan Hairui untuk sampai ke tempat mereka hari ini. Apakah menurutmu, tanpa dukungan Hairui, orang-orang bahkan akan mempertimbangkanmu? Kemampuanmu untuk menekan Star King, memberimu nilai di agensi, tetapi tidak sulit bagi Hairui untuk menciptakan Zen Mani kedua, Zen Mani ketiga, dan bahkan keempat. Ada banyak orang yang menunggu untuk bergabung dengan Hairui. Apa menurutmu semudah itu membuat supermodel internasional? Zen Mani bertanya balik dengan percaya diri. Ya, itu tidak mudah. Tapi, Hairui memiliki aktor terbaik dari penghargaan Feitian dan aktris terbaik dari penghargaan film Berlin. Kami memiliki selebritas di Hollywood, Raja Tarian Asia dan band yang memecahkan rekor dunia setiap tahun di penjualan. Hairui juga memiliki studio syuting dan agensi kreatifnya sendiri. Dengan semua ini, apakah menurutmu Hairui masih membutuhkan dukunganmu? Betulkah?
Tang Ning berbicara dengan kuat saat dia menanyai Zen Money. Semua yang dia katakan tidak hanya membuat Zen Money terdengar tidak berharga, tetapi juga mengangkat nilai dari para superstar yang hadir. Semua orang menggosok dagu mereka dan mengangguk setuju. Mereka menyadari, wanita yang tampak lemah di permukaan ini, seperti pahlawan wanita yang kuat ketika dia angkat bicara. Zen Money terdiam sesaat. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tertawa. Karena kamu sadar bahwa ada begitu banyak superstar yang luar biasa di Hairui, mengapa Mo Ting memilih menjadi manajermu? Superstar Hairui memiliki berbagai keterampilan dan sangat mampu, apakah mereka membutuhkan dukungan dari Mo Ting? Setelah mendengar pujian dari Tang Ning ini, para superstar yang hadir merasa suasana hati mereka semakin meningkat. Yang paling penting, bahkan jika seseorang memiliki sedikit ketidaknyamanan terhadap Mo Ting menjadi manajer Tang Ning, pada saat ini, mereka tidak lagi merasa itu adalah sebuah masalah. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu tidak cukup mampu. Ya, jadi mengapa kamu berkelahi denganku? Tang Ning bertanya. Dengan kata lain, Tang Ning mengakui bahwa dia tidak terlalu mampu, tetapi, jika Zen Money sangat mampu, mengapa dia harus merendahkan dirinya sendiri untuk melawan seseorang di bawahnya? Kecuali dia meragukan kemampuannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba merasa bahwa kekuatan bertarung Tang Ning sangat tinggi. Ditambah lagi, Presiden Mo adalah manajer saya. Jika seseorang mengeluh, maka hanya saya yang berhak melakukannya, karena kami telah menandatangani kontrak. Menurut Anda, hak apa yang Anda miliki? Di hadapanmu, dia adalah CEO Hairui yang maha kuasa, dan bagaimana CEO memutuskan untuk berurusan denganmu, aku menantikan untuk menyaksikannya. Setelah berbicara, Tang Ning kembali ke tempat asalnya dan duduk di samping Mo Ting. Namun, kata-katanya terlalu protektif. Semua yang hadir merasa seperti baru saja disuguhi makanan anjing. 1. Yang paling penting, kehadiran Tang Ning yang kuat. Benar-benar menakjubkan. Setelah itu, semua orang mengembalikan perhatian mereka ke Mo Ting. Cici merek Anda telah memanfaatkan desainer Hairui belum, bukan? Aku akan membawanya kembali. Mulai hari ini, saya tidak ingin mendengar Anda menggunakan sumber daya Hairui apapun. Saya ingin melihat seberapa banyak yang dapat Anda capai sendiri. Aku benar-benar akan memberhentikan timmu. Namun, kamu bisa mempertahankan manajermu. Ayo bermain game dan mencoba membekukanmu selama beberapa tahun. Mari kita lihat apakah saham Hairui akan turun besok karena kamu. Mo Ting mengumumkan dengan tenang. Dia membuat niatnya jelas. Dia akan membekukan Zen Money. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tahu Mo Ting akan menghukum Zen Money, mereka tidak menyangka dia begitu terus terang. Dia benar-benar membekukan seorang supermodel internasional di depan semua orang pada makan malam perayaan Hairui. Mengeluh di depanku. Zen Money tercengang. Matanya melebar dan tubuhnya menegang, sepertinya dia tidak pernah membayangkan nasib ini. Dia pikir dia sangat penting, tetapi kenyataannya, bagi Hairui dan Mo Ting, dia hanyalah seorang model yang sedikit terkenal. Bahkan pada saat ini, Mo Ting tidak merasa itu sudah cukup. Dia berbalik ke arah Tang Ning dan mendorongnya ke depan. Zen Money telah meragukanmu sejak awal. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkan seorang manajer, kamu dapat kembali menjadi Tang Ning. Silakan bertarung dengannya. Di sini, Tang Ning terkejut. Di sini, di depan semua orang, Mo Ting berkata dengan suara lembut, aku percaya padamu. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Mo Ting melirik Zen Money dan kembali ke Tang Ning sebelum menjawab. Ya Tuhan, mata kita sedang berpesta. Presiden Mo seharusnya tidak menyembunyikan Tang Ning sejak awal, dia seharusnya mengizinkannya hadir sebagai model. Ini akan menjadi menarik. Titik kuat Zen Money adalah payudara dan pantatnya, sedangkan Tang Ning adalah kakinya yang panjang. Aku bertanya-tanya apa hasilnya jika keduanya bersaing satu sama lain. Kenapa aku merasa Mo Ting melakukan ini dengan sengaja? Bukankah dia takut Tang Ning akan kalah? Sejujurnya, profesionalisme Tang Ning tidak lebih buruk dari Zen Money. Para seniman yang berdiri di belakang mereka terhipnotis karena saran Mo Ting. Mereka semua mulai mendiskusikan pikiran mereka dengan penuh semangat. Tentu saja. Jadi, Tang Ning berdiri di depan semua orang. Dengan kepala terangkat tinggi, dia berkata dengan nada dominan, tunggu di sini. 1. Diperlakukan untuk menunjukkan kasih sayang di depan umum.
Orang yang menerima makanan anjing biasanya adalah orang lajang yang mendambakan kasih sayang. Bab 264, tahap yang sama. Dalam hal-hal lain, Zen Mani mungkin merasa tidak percaya diri. Tapi, ketika sampai pada tubuhnya, dia sangat bangga. Untuk peringkat payudara terindah di dunia, dia berada di 3 teratas. Untuk peringkat bawah terindah di dunia, dia berada di 3 teratas. Di landasan, ini adalah fitur yang paling dia percayai, dia tidak pernah kalah sebelumnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Tang Ning memiliki peluang untuk menang melawannya, bahkan jika Tang Ning meminta Mo Ting mendukungnya. Zen Mani tampaknya tenggelam dalam saran Mo Ting dan belum sepenuhnya memahami keseriusan dibekukan. Yang dia fokuskan hanyalah menang melawan Tang Ning, dia hanya ingin menang. Sementara itu, artis lain yang hadir sedang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Hairui belum pernah mengalami pertempuran internal seperti ini sebelumnya dan melihat saudara dan saudari dari agensi yang sama saling mencabik-cabik adalah pemandangan yang langka. Mereka secara mengejutkan mengantisipasinya. Bagi Hairui, Zen Mani adalah yang pertama, dia sebenarnya berani menantang Mo Ting di depan semua orang. Jadi, nasibnya tidak mengherankan. Dia akan membeku. Namun, dia tetap tenang dan tenang. Dia tidak tahu seberapa mengerikan situasi yang dia hadapi. Sepertinya, dia berasumsi, bahkan tanpa Hairui, dia masih memiliki Star King. Star King masih bisa memberinya alternatif yang mempesona. Sambil menunggu Tang Ning, Mo Ting berdiri dan kembali untuk mendiskusikan film mendatang dengan salah satu produser Hairui, lagu hit dengan produser musik, naskah dengan beberapa aktor. Dia tampaknya tidak khawatir sama sekali bahwa Tang Ning akan mempermalukan agensi dan menamparkan wajahnya. Namun, ada beberapa aktor yang sedikit khawatir. Bagaimanapun, Zen Mani adalah orang pertama yang meletakkan segalanya di atas meja dengan Hairui selama bertahun-tahun dan dia cukup karismatik. Presiden Mo, apakah Zen Mani akan mengungkapkan informasi Hairui ke dunia luar? Mendengar pertanyaan ini, Mo Ting tersenyum dan menjawab, jika dia berencana untuk melakukan itu, dia perlu menyiapkan 200 juta dolar. 100 juta untuk memberi kompensasi kepada Hairui dan 100 juta untuk memberi kompensasi kepada siapapun yang terpengaruh oleh klaimnya. Kami hanya akan lakukan sedikit PR dan kerusakannya tidak boleh terlalu banyak. Dengan kata lain, Zen Mani harus gila membuang uang seperti itu. 200 juta dolar. Dengan uang itu, dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan nyaman bahkan jika dia bukan lagi seorang model. Inilah alasan mengapa Hairui tidak pernah mengalami pengkhianatan internal selama bertahun-tahun, kompensasinya terlalu tinggi. Pada saat ini, Zen Mani berdiri sendirian di antara kerumunan, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Zen Mani mencibir. Memang sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tunggu dan lihat saja. Ketika Tang Ning muncul kembali, aku akan menamparkan wajah kalian semua. Pada saat yang sama, publik juga memperhatikan kedua wanita itu. Karena Hairui tidak mengundang media apapun untuk makan malam, bahkan jika publik tertarik pada pertempuran Tang Ning dan Zen Mani, mereka tidak menerima pembaruan apapun. Beberapa paparazzi bahkan menyamar sebagai pelayan dan menyembunyikan kamera lubang jarum di tubuh mereka, tetapi diusir oleh keamanan yang ketat. Ini adalah Hairui. Tidak seperti tempat lain, tidak peduli seberapa bagus penyamaran mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari pengawasan keamanan profesional. Internet gempar. Tang Ning memiliki lebih banyak penggemar daripada Zen Mani karena dia saat ini sangat populer. Namun, dia tidak memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Di sisi lain, meskipun Zen Mani tidak memiliki banyak penggemar, dia sangat berpengalaman dalam industri modeling. Jadi, dia bisa dengan mudah menghadapi 3 musuh sekaligus, apalagi 1. Tidak ada banyak harapan untuk hasil akhir. Semua orang berharap kedua belah pihak menderita kerugian. Saya pikir Zen Mani memiliki penampilan panggung yang mendominasi. Tang Ning sedikit kurang dibandingkan. Komentator sebelumnya pasti gila. Kalau penampilan panggung ditentukan oleh dominasi, bagaimana dengan kemampuan penampilan? Tidak peduli apa, Tang Ning tidak akan menang. Lihat semua forum terkenal, Tang Ning sudah difitnah seperti orang gila, namun kamu masih mencoba berdebat denganku. Bersiaplah untuk berlutut dalam kekalahan. Tidak peduli apakah Tang Ning menang atau tidak, itu tidak akan mengubah fakta bahwa CEO Hairui adalah manajernya. Tentu saja, jika Zen Mani akhirnya kalah kali ini, itu akan sangat memalukan. Saya mendukung Zen Mani.
Saya mendukung Tang Ning. Diskusi publik mulai sedikit memanas. Sementara itu, di dalam aula pada makan malam perayaan Hairui, semua orang menegangkan leher mereka saat menunggu dengan antisipasi. Zen Mani memandangi ambang pintu yang kosong saat bibirnya perlahan melengkung ke atas. Mungkinkah Tang Ning melarikan diri dalam ketakutan? Namun, saat semua orang mendiskusikan mengapa Tang Ning belum muncul kembali, seseorang tiba-tiba berteriak kegirangan. Pada saat itu, Tang Ning melangkah ke karpet merah mengenakan gaun bola langit berbintang yang sedikit transparan. Rambutnya yang hitam pekat diikat dan rias wajahnya lembut tapi sederhana, benar-benar kontras dengan riasan tebal Zen Mani. Dia hanya memakai sedikit lipstik. Namun, gaun di tubuhnya luar biasa, seperti langit malam. Tidak ada pemandangan malam yang bisa dibandingkan dengan pemandangan di karpet merah. Tang Ning berjalan menyusuri karpet merah saat ujung gaunnya terseret di belakangnya. Berlian di gaun itu berkilau seperti bintang kecil. Sungguh pemandangan yang membuka mata sehingga orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu tersentak kaget. Dengan penampilan Tang Ning, Zen Mani terlihat murahan jika dibandingkan. Nyatanya, dia terlihat sangat murahan. Seperti pelacur yang berdiri di pinggir jalan mencoba menarik bisnis. Yang paling penting, di bawah lapisan tule transparan, payudara Tang Ning tampak menggerahkan dan sangat menarik. Saat melihat kembali ke arah Zen Mani lagi, payudaranya tampak kendor jika dibandingkan. Tidak ada yang pernah memperhatikan bahwa Tang Ning juga memiliki payudara yang bagus, karena mereka selalu fokus pada kakinya yang panjang. Payudara bisa diperbesar dan bokong yang melengkung bisa dibentuk dengan latihan. Namun, kaki panjang adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang sejak lahir, itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Ini adalah kesimpulan yang semua orang yang hadir datang. Ya Tuhan, tubuh Tang Ning luar biasa. Lihatlah Zen Mani, ekspresinya benar-benar kaku. Ditambah lagi, aku dapat dengan yakin menegaskan bahwa Tang Ning akan menjadi lebih sukses daripada Zen Mani. Lihat gaun pesta ini misalnya. Jika Zen Mani memakainya, bagaimana jadinya? Keluar, saya sudah tahu dia tidak memiliki kaki yang cukup panjang untuk mendukung gaun itu. Bisakah kamu bayangkan bagaimana penampilan Tang Ning jika dia mengenakan gaun Zen Mani? Dia akan memiliki sikap keren yang tidak dapat dijelaskan tentang dirinya. Semua orang menganggukkan kepala setuju. Bahkan Zen Mani merasa sedikit minder saat berhadapan dengan Tang Ning saat ini. Sebagai model, dia bisa menafsirkan sorot mata orang. Jika hanya mata satu orang yang melihat ke arah tertentu, itu mungkin akan mewakili opini yang bias. Tapi, ketika semua orang terlihat sama, mata semua orang tertuju pada Tang Ning, mereka terkejut dengan penampilannya. Tidak lama kemudian, Tang Ning berjalan menuju Mo Ting dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ya Tuhan, aku akhirnya menyadari merek pakaian yang dikenakan Tang Ning. Itu dari koleksi premium Catherine Walker. Harganya melebihi 8 angka dan merupakan merek yang digunakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Itu terlihat sangat cantik untuknya. Jika dia berada di landasan sekarang, aku mungkin tidak akan bisa menolak meskipun aku mungkin tidak mampu membelinya. Tang Ning benar-benar pandai mempengaruhi orang untuk menyukai sepotong pakaian dan juga orang yang memakainya. Dia tidak seperti Zen Mani. Setiap kali saya melihat Zen Mani di atas panggung, saya lupa dia bahkan mengenakan pakaian apapun. Yang dia tahu caranya lakukan adalah memamerkan dirinya sendiri dan tidak tahu bagaimana memamerkan sepotong pakaian. Bab 265, adik perempuan diberitahu. Di mana ada yang salah? Zen Mani bertanya pada dirinya sendiri. Dia telah berada di landasan pacu baik besar maupun kecil dan telah mengalami berbagai pertempuran. Jadi, mengapa dia merasa tidak percaya diri saat berhubungan dengan Tang Ning? Zen Mani menganalisis Tang Ning dari ujung rambut sampai ujung kaki dan menyadari dia belum pernah melihat kaki sesempurna miliknya. Mereka yang sering berolahraga pasti tahu bahwa mereka yang memiliki kaki sempurna secara alami juga akan memiliki bokong yang bagus. Jadi, dua hal yang paling dibanggakan Zen Mani, Tang Ning juga miliki. Padahal, hal yang dimiliki Tang Ning, dia tidak akan pernah bisa memilikinya seumur hidup. Di bawah pencahayaan yang mewah, fokus semua orang tertuju pada Tang Ning. Pada saat ini, Zen Mani tidak bisa menerima hasilnya, jadi dia langsung jatuh ke lantai. Namun, tidak ada yang mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Apa gunanya? Dia membawa aibnya sendiri. Zen Mani adalah orang yang sangat bangga.
Dia selalu mengira Tang Ning akan kalah darinya. Fakta bahwa dia berakhir seperti ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Kenyataan telah membuktikan bahwa Tang Ning lebih cocok untuk landasan pacu daripada Zenmani. Saya belum melihat sepotong pakaian yang tidak sesuai dengan Tang Ning, inilah yang Anda sebut sebagai sosok gantungan baju yang lahir satu. Saat ini, Zenmani tidak lagi mendengar apapun. Jika dia tidak mendengar perbandingannya, dia tidak akan merasa sakit hati. Di landasan internasional, dia memang mempesona. Tapi, ini, karena dia mengenakan pakaian yang dipilih khusus untuknya oleh desainer. Pada kenyataannya, ada banyak gaya yang tidak bisa dia lakukan. Di sisi lain, Tang Ning sangat serbaguna. Dia terhubung dengan pikiran dan hati kepakaiannya dan dapat dengan cepat menonjolkan fitur-fiturnya. Yang paling penting, Tang Ning bangga dan menuntut perhatian seperti Zenmani. Namun, dia tidak menonjolkan diri. Beberapa orang bahkan mengambil foto kedua wanita itu di ponsel mereka, yang satu tampak murahan dan menjijikkan, sementara yang lain sangat cantik. Begitu dia mendengar pertanyaan Tang Ning, Mo Ting menjawab, "Aku agak menyesal telah membeli gaun ini untukmu. Saat ini, yang ingin kulakukan hanyalah melepas jaketku dan membungkusmu dengan itu." Wajah Tang Ning tanpa sadar memerah. Setelah itu, Mo Ting melepaskan Tang Ning dan memerintahkan keamanan, "Tolong antar Nona Zen keluar dari gedung." "Tidak perlu, aku bisa menunjukkan diriku." Zenmani berdiri dari lantai karena malu. Dengan sikap keras kepala terakhirnya, dia keluar dari aula, "Saya akan mengingat penghinaan yang saya derita hari ini." Zenmani adalah pecundang yang sakit. Itu pasti karena dia tidak pernah membayangkan dia akan dibayangi oleh seseorang, jadi dia sangat menderita. Setelah Zenmani pergi, semua orang merasa mereka tidak perlu lagi menekan atmosfer. Beberapa bahkan mendekati Tang Ning untuk menggodanya. Tapi, saat Tang Ning menanggapi mereka, Mo Ting melepas jaketnya dan membungkus Tang Ning di dalamnya. Begitu semua orang melihat pemandangan di depan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin. CEO Hairui yang terkenal itu merasa sedikit cemburu karena gaun Tang Ning terlalu terbuka. Jika dia bahkan tidak bisa menangani ini, maka, apa yang akan dia lakukan jika Tang Ning akan melakukan pertunjukan pakaian dalam? "Hei!" Tang Ning berbalik dan memprotes, "Jangan curang." Mo Ting berdiri di sisinya dan hanya menjawab, "Karena kamu telah kembali menjadi model, Tang Ning, maka secara alami aku adalah manajermu lagi. Apapun yang manajermu perintahkan untuk kamu lakukan, kamu harus patuh." Para seniman di sekitar mereka tertawa. Tampaknya, gaun ini adalah pakaian yang paling disesali yang pernah dibeli Mo Ting. Makan malam perayaan berlanjut, tetapi Mo Ting meletakkan gelas anggurnya dan berkata kepada Tang Ning, "Datanglah ke ruang tunggu." Setelah memberikan perintahnya, dia menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan memberitahu mereka bahwa dia keluar untuk menerima panggilan telepon. Tidak lama kemudian, Tang Ning menggunakan kamar mandi sebagai alasan untuk langsung menuju ke ruang tunggu. Namun, saat dia membuka pintu, kekuatan yang kuat mendorongnya ke dinding. Dia kemudian merasakan ciuman penuh gairah dari Mo Ting di bibirnya. Baru setelah mereka berdua kehabisan napas, Mo Ting berhenti dan menatapnya. "Jika bukan karena aku ingin Zenmani melihat betapa bagusnya tubuhmu, aku tidak akan pernah membelikanmu gaun seperti ini." Tang Ning terkikik, "Apakah kamu cemburu?" Mo Ting sekali lagi menekan Tang Ning ke dinding dan berbisik di telinganya, "Aku tidak cemburu, masalahnya adalah, kamu terlalu menggoda. Aku khawatir sesuatu akan terjadi." Dengan suasana saat ini dan ambiguitas situasi, tidak sulit bagi Tang Ning untuk mengetahui apa maksud Mo Ting. "Kalau begitu, haruskah aku diganti?" Mo Ting ingin melanjutkan tetapi Tang Ning meletakkan tangannya di atas dadanya dan berkata, "Ting, ada banyak orang di sekitar." Pada akhirnya, Mo Ting hanya menggigit telinga Tang Ning sebentar sebelum melepaskannya, cepat dan keluar. Setelah berbicara, Mo Ting melepaskan Tang Ning dan meninggalkan ruang tunggu. Saat ini, semua orang di Hairui membicarakan tentang beberapa foto yang telah ditempatkan secara online. Itu adalah foto perbandingan Tang Ning dan Zenmani belum lama ini. Di dalam foto yang sama, Zenmani tidak diragukan lagi menjadi bagian dari latar belakang Tang Ning. Mengapa Zenmani begitu menyedihkan? Netizen pun mulai mengutarakan pendapatnya. Di sini saya sangat mempercayainya dan sangat percaya pada kehadirannya yang mendominasi di atas panggung. Dominasi tidak berarti apa-apa ketika dia tampil berbeda secara online dan offline.
Tidak heran dia kalah dari Tang Ning. Aku akhirnya tahu mengapa Tang Ning menang. Itu karena dia mampu mengenakan pakaian apapun, dia memang luar biasa. Yang terpenting, saya melihat foto-foto ini dirilis dengan niat buruk. Foto-foto tersebut secara khusus menargetkan kedua dada mereka. Maaf, tapi aku harus mengatakan bahwa Tang Ning adalah pemenangnya. Itu tidak ada hubungannya dengan pakaiannya. Dalam perjalanan pulang, Zen Mani berbaring di kursi belakang dan menangis. Sementara itu, duduk di kursi pengemudi, Charlene mendapati dirinya sangat senang dengan hasilnya. Siapa yang mengira Tang Ning memiliki kemampuan untuk sangat merusak wanita ini? Aku ingin membunuh Tang Ning. Aku ingin wanita ini dihancurkan. Zen Mani berteriak sambil menangis. Apakah Anda masih memiliki kesempatan? Zen Mani mencibir memikirkan itu. Di masa lalu, dia memiliki banyak orang yang mengikutinya siap untuk menjawab permintaannya. Namun, Mo Ting sekarang telah membubarkan timnya. Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai harta Hairui? Masih ada lebih banyak penderitaan yang menuju ke arahnya. Agar tidak membuat Mo Ting cemburu, Tang Ning berganti menjadi gaun putih panjang sebelum meninggalkan ruang tunggu, dikawal oleh Fang Yu. Begitu semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, saudari junior diberitahu. Saudari muda, apakah Presiden Mo tidak setuju Anda mengenakan gaun pesta malam berbintang? Sayang sekali, ini sangat mahal. Saudari muda, beberapa saat yang lalu, Presiden keluar sebentar dan begitu juga Anda. Apakah kalian melihat semua orang menggodanya? Mo Ting menerobos kerumunan dan menariknya ke sisinya untuk melindunginya. Tentu saja, saat berhadapan dengan Mo Ting, siapa yang masih berani bercanda?